Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinfa Mayang Utari dengan NIM 254311007 akan menampilkan skenario simulasi komunikasi efektif dalam praktik kebidanan dengan topik asuhan komprehensif pada masa pasca keguguran pada ibu dengan masalah jantung. Selamat pagi Bu Sari, perkenalkan nama saya Bidan Mayang yang bertugas merawat ibu hari ini. Pagi Bu Bidan. Bagaimana kondisi ibu hari ini? Saya datang untuk menemani ibu sebentar dan ingin mengobrol tentang kesehatan ibu. Apakah ibu bersedia? Iya Bu Bidan, saya bersedia. Baik, saya izin tutup tirainya ya Bu, biar ngobrol kita lebih leluasa dan ibunya tidak terganggu. Baik Bu. Baik Bu Sari, boleh saya tanya dulu tentang kondisi fisiknya? Apakah masih terasa nyeri atau ada pendarahan Bu? Masih sedikit nyeri di bawah perut Bu Bidan, pendarahannya sudah berkurang. Tapi tadi pagi saya merasa sedikit pusing. Baik, terima kasih sudah memberitahu Ibu. Apakah pusingnya disertai dengan rasa berdebar-debar dan sesak nafas Bu? Mengingat Ibu memiliki riwayat penyakit jantung, jadi hal ini penting untuk diperhatikan bersama Ibu. Iya, kadang sedikit berdebar Bu, tapi nggak sesak. Biasanya memang begitu kalau saya terlalu capek Bu Bidan. Baik. Jadi, terima kasih informasinya Bu, saya catat ya. Apakah Ibu sudah bisa makan dan minum dengan cukup sejak kemarin? Sudah Bu Bidan, tapi makannya sedikit-sedikit karena saya nggak terlalu nafsu makan Bu. Wah, baik. Bu Sari, selain kondisi fisik, saya juga ingin tahu bagaimana perasaan Ibu saat ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah kejadian ini? Saya sedih sekali Bu Bidan, ini sudah keguguran kedua saya. Saya merasa bersalah, takut suami saya kecewa nanti Bu Bidan. Saya mengerti sekali Ibu, wajar sekali Ibu merasa seperti itu. Terima kasih ya sudah membagi ceritanya dengan saya. Apakah ada hal-hal yang ingin Ibu ketahui atau adakah pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan terkait kondisi Ibu sekarang? Tidak ada yang salah Bu, semua pertanyaan penting bagi saya. Saya ingin tahu Bu Bidan, apakah saya masih bisa hamil lagi Bu? Apakah keguguran ini ada hubungannya dengan jantung saya Bu Bidan? Pertanyaan yang bagus Ibu, nanti kita bahas bersama secara lengkap ya. Bu, apakah suami atau keluarga Ibu ada yang mendampingi saat ini? Suami saya ada di luar, ibu mertua juga ikut Bu Bidan, tapi saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan tentang saya Bu. Baik, nanti dengan izin Ibu, kita bisa ajak suami untuk ikut mendengar penjelasan agar beliau juga memahami kondisi Ibu dan bisa memberikan dukungan yang terbaik. Bu Sari, boleh saya katakan sesuatu? Kehilangan kehamilan adalah pengalaman yang sangat berat. Perasaan sedih, bersalah, dan takut yang Ibu rasakan adalah reaksi yang sangat manusiawi dan wajar, Bu. Saya benar-benar merasa gagal Bu Bidan sebagai istri dan sebagai calon ibu. Saya di sini bersama Ibu. Silakan Ibu ungkapkan perasaan Ibu, tidak apa-apa. Maaf Bu Bidan. Tidak perlu minta maaf Ibu, Ibu sangat kuat sudah melewati ini. Yang terpenting sekarang adalah Ibu tidak sendirian. Saya, tim medis dan keluarga Ibu ada di sini. Keguguran bukan kesalahan Ibu, banyak faktor medis yang menyebabkannya. Dan itu bukan berarti Ibu gagal. Benarkah Bu Bidan? Saya takut suami saya akan menyalahkan saya nantinya. Saya sangat memahami rasa takut Ibu. Apakah Ibu berkenan jika kita ajak suami masuk agar saya bisa menjelaskan bersama? Dengan demikian, beliau bisa memahami kondisi Ibu dan mungkin perasaan Ibu pun akan lebih lega. Iya Bu Bidan, saya rasa itu bagus. Baik, terima kasih sudah hadir Pak. Saya ingin Bapak dan Ibu bersama-sama mendengarkan penjelasan saya tentang kondisi Ibu dan langkah ke depannya. Ya Bu. Bu Sari, Pak, saya akan menjelaskan kondisi Ibu saat ini. Ibu baru saja menjalani kuratasi 2 hari yang lalu. Rahim Ibu sudah dibersihkan. Saat ini kondisi umum Ibu stabil. Namun pemulihan memerlukan waktu dan perhatian khusus karena Ibu juga memiliki riwayat mitral salutasis ringan, yaitu penyempitan katup jantung. Apakah kondisi jantung istri saya berbahaya Bu Bidan? Jadi Pak, untuk kondisi jantung Ibu yang ringan saat ini masih terkontrol. Namun kita harus tetap waspada karena setelah keguguran dan kuretase, tubuh Ibu mengalami perubahan hormonal dan kehilangan darah yang membutuhkan pemulihan. Kondisi jantung membuat Ibu perlu istirahat yang lebih optimal. Bu, Pak,
dilaporkan ke tenaga kesehatan. Izinkan saya menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada pendarahan dari jalan lahir yang semakin banyak yang membasahi lebih dari 2 pembalut per jam. Yang kedua ada demam lebih dari 38 derajat Celcius, kedinginan atau menggigil, itu tanda infeksi. Yang kedua ada nyeri perut yang makin hebat atau beberapa dari biasanya. Nah, khusus karena ibunya memiliki masalah jantung, sesak napas mendadak, nyeri dada, detak jantung tidak teratur, atau pingsan, itu apabila salah satu tanda tersebut muncul, ibu dan bapak harus segera menghubungi dokter atau datang ke IGD rumah sakit tanpa menunggu jadwal kontrol. Baik Bu Bidan, saya akan ingat. Untuk pemulihan fisik, ada beberapa hal yang harus ibu perhatikan. Yang pertama yaitu istirahat yang cukup. Yang kedua ada makanan bergizi. Ketiga minum obat sesuai anjuran dokter. Yang keempat hindari hubungan seksual ya Bu, minimal 2 minggu atau hingga dokter mengizinkan. Yang kelima ada menstruasi, biasanya kembali dalam 4-6 minggu setelah keguguran. Untuk pemulihan psikologis, perasaan sedih, berduka, bahkan marah setelah keguguran adalah hal yang wajar dan diakui secara medis sebagai proses berduka. Ibu tidak perlu mempercepat proses ini. Namun jika 2 minggu ibu terus-menerus sedih, terus tidak bisa beraktivitas, menangis, tidak ingin makan, segera sampaikan kepada kami ya Bu. Karena itu mungkin ada depresi atau pasca keguguran yang perlu penanganan. Apa yang bisa saya lakukan untuk mendukung istri saya, Bu Bidan? Wah, pertanyaan sangat luar biasa ya Pak. Hal terpenting adalah hadir secara emosional. Dengarkan ibu tanpa menghakimi. Jangan katakan, sudah lupakan saja atau nanti bisa hamil lagi. Itu jangan ya Pak. Cukup katakan, saya ada di sisimu. Bantu ibu untuk melakukan pekerjaan berat. Pastikan ibu makan dan minum obat. Dan dukungan bapak sangat berpengaruh pada pemulihan ibu. Bu Sari, tadi ibu bertanya, apakah keguguran ini berhubungan dengan jantung ibu? Saya akan jelaskan dengan jujur ya. Keguguran bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Ada kelainan kromosom janin, gangguan hormonal, atau masalah pada rahim. Pada ibu dengan penyakit jantung, risiko keguguran memang sedikit lebih tinggi. Namun, bukan berarti jantung ibu itu yang menyebabkan keguguran ini ya Bu. Untuk mengetahui penyebab pastinya, dokter kandungan perlu melakukan evaluasi lebih lanjut. Apakah saya masih bisa hamil lagi? Secara umum, setelah keguguran, ibu masih bisa hamil kembali ya Bu. Namun, karena ibu memiliki kondisi jantung, kehamilan berikutnya perlu direncanakan dengan sangat matang bersama dokter kandungan dan dokter jantung. Nah, kehamilan pada ibu dengan masalah jantung membutuhkan pemantauan ekstra karena beban kerja jantung akan meningkat selama kehamilan. Dengan persiapan yang baik, banyak ibu dengan kondisi jantung ringan yang berhasil menjalani kehamilan dengan aman, Bu. Sebelum hamil lagi Bu Bidan. Betul sekali Bu, idealnya ibu melakukan evaluasi jantung terlebih dahulu. Kemudian bersama-sama dengan dokter kandungan dan dokter jantung mendiskusikan kapan waktu yang paling aman untuk mencoba hamil kembali. Bu, untuk saat ini, rahim ibu perlu waktu untuk pulih secara optimal. Dokter dan tim medis menyarankan agar ibu menunda kehamilan setidaknya 3-6 bulan ke depan ya Bu. Bahkan lebih lama, tergantung hasil evaluasi jantung ibu. Untuk itu, penting bagi ibu menggunakan kontrasepsi yang aman. Apakah ibu sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi sebelumnya? Belum pernah Bu Bidan. Dulu kami memang langsung ingin punya anak Bu. Baik Bu, tidak apa-apa. Saya akan jelaskan pilihan kontrasepsi yang sesuai untuk ibu. Karena ibu memiliki masalah jantung, ada beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Yang pertama yaitu IUD, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Aman untuk ibu dengan masalah jantung, tidak mengandung hormon sehingga tidak mempengaruhi jantung. Efektif hingga 5-10 tahun ke depan ibu. Yang kedua ada kondom. Aman, tidak ada efek pada jantung. Bisa digunakan setelah dokter mengizinkan hubungan seksual ya Bu. Yang ketiga ada pil KB kombinasi. Tidak dianjurkan untuk ibu dengan masalah jantung tertentu karena dapat meningkatkan risiko pembengkuan darah. Yang keempat ada pil progestin saja. Relatif lebih aman namun tetap perlu dikonsultasikan dengan dokter jantung ibu. Saya sangat menyarankan ibu dan bapak mendiskusikan pilihan ini bersama dokter kandungan dan dokter jantung pada kunjungan kontrol. Keputusan akhir tentu ada di tangan bapak dan ibu. Terima kasih penjelasannya. Baik. Pak, kita sudah mendiskusikan cukup banyak hal.
Agar saya yakin semua informasi tersampaikan dengan baik, boleh saya minta Ibu mengulangi informasi apa saja yang saya berikan dan apa saja yang harus dilaporkan? Pendarahan banyak, demam, nyeri perut makin parah, dan karena saya ada masalah jantung, kalau sesak napas atau sakit dada sakit, jantung berdebar tidak karuan. Harus segera ke dokter, Bu Bidan. Baik, tepat sekali Ibu. Sepertinya Ibu sudah mengerti ya dengan informasi yang saya berikan. Bagaimana dengan Bapak? Saya juga sudah paham, Bu Bidan. Saya akan perhatikan istri saya dengan baik. Baik, Bapak, Ibu, apakah ada hal lain yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Kapan saya boleh beraktivitas seperti biasa, Bu Bidan, dan apakah saya boleh menangis? Menangis sangat boleh Ibu, itu menyehatkan jiwa. Untuk aktivitas fisik berat, tunggu minimal 2 minggu ya. Dan setelah kontrol dengan dokter, untuk aktivitas ringan seperti jalan santai di rumah, boleh mulai 3-4 hari ke depan. Tapi perhatikan reaksi jantung Ibu juga ya. Kalau berdebar atau sesak, segera istirahat. Baik Pak, Bu, mari kita sepakati rencana ke depannya. Saya akan sampaikan jadwal yang akan kita laksanakan ke depannya ya Pak. Jadi yang pertama ada kontrol pertama dengan dokter kandungan 1 minggu setelah pulang dari RS untuk evaluasi pemulihan rahim dan hasil kuretnya ya Pak. Konsultasi dengan dokter jantung dalam 2 minggu ke depan untuk evaluasi kondisi jantung pasca keguguran dan perencanaan kehamilan berikutnya. Yang ketiga, jika ada bahaya segera ke IGD, tidak perlu menunggu jadwal kontrol. Yang keempat, lanjutkan konsumsi obat yang diresepkan dokter tanpa jeda ya Bu. Saya juga akan memberikan leaflet berisi ringkasan informasi agar Bapak dan Ibu bisa membacanya kembali di rumah. Nomor kontak polinya sudah ada di dalam sini, jadi bisa hubungi saya kalau terjadi apa-apa ya Pak, Bu. Terima kasih banyak, Bu Bidan. Saya merasa lebih tenang sekarang. Sama-sama Bu Sari, senang bisa menemani Ibu hari ini. Bu Sari adalah perempuan yang kuat. Proses pemulihan ini mungkin tidak mudah bagi Ibu, tapi Ibu tidak sendirian. Kami dan tim medis dan terutama keluarga Ibu ada selalu untuk mendukung Ibu. Apabila ada pertanyaan, kapan saja Ibu perlu, jangan ragu untuk hubungi saya ya Bu. Semoga Ibu bisa lekas sembuh, selamat beristirahat. Terima kasih banyak, Bu Bidan. Terima kasih atas penjelasan dan perhatiannya, Bu Bidan. Sama-sama Pak, semoga cepat sembuh ibunya ya Bu ya. Silahkan datang kembali, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sekian video simulasi komunikasi efektif dari aku. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.